studio rekaman itu penyanyi baru. Beda cerita sama diva dangdut Inul Daratista. Dia bukannya nggak laku, malah kebanyakan kerja sampai lupa bikin lagu. Bayangin aja, hampir setahun Inul Daratista nggak mengeluarkan karya baru. Terakhir ia merilis lagu Hidupku Untuk Cinta di akhir tahun 2000. Masya Allah banget, diberikan kesehatan usia luar biasa. Ulang tahunnya juga perfect banget, udah dibikin sedemikian rupa sama manajemen aku. Jadi kita private birthday banget, benar-benar cuman aku, anak aku, sama staff aku doang di pantai. Dan itu menurut aku adalah perfect birthday untuk tahun ini. Kejutan dari keluarga bukan akhir parade ulta Ria Ricis. Saat menyambangi booth kecantikan di Pekan Raya Jakarta, Ricis tiba-tiba mendapat surprise dari sahabat sosialitanya, istri Juragan 99. Ibu satu anak yang sudah 2 tahun betah menjanda, didoakan tahun ini bisa menemukan jodoh. Doa khusus, aku sebenarnya lebih ke anak aku sih, pengennya tumbuh kembang dengan baik, sekolahnya pinter, les-lesnya juga pinter, semuanya juga didekatkan dengan yang baik-baik. Kalau untuk diri aku ya yang baik-baik juga lah, juga untuk kalian semua yang baik-baik juga. Aku nyanyi nih ya. Terus dia tuh gini, di depan operator tuh gini. Nih. Kalau biasanya yang susah diajak ke studio rekaman itu penyanyi baru. Beda cerita sama diva dangdut Inul Daratista. Ia bukannya nggak laku, malah kebanyakan kerja sampai lupa bikin lagu. Bayangin aja, hampir setahun Inul Daratista nggak mengeluarkan karya baru. Terakhir ia merilis lagu Hidupku Untuk Cinta di akhir tahun 2024 lalu. Alhamdulillah, kan sebenarnya produktif juga, tapi kan nunggu waktu. Kita dikasih lagu banyak sama orang, tapi kalau nggak cocok sama kita maksain juga nggak bakal booming. Nanti malah rugi waktu, rugi biaya, materi, dan juga bikin klip juga nggak murah kan. Terus penciptanya juga, ownernya juga, lagunya pasti juga nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi ya harus benar-benar bisa milih-milih lagu lah gitu, supaya bisa isi listening, kira-kira penontonnya suka nggak lagunya. Yang menarik, secara eksklusif kepada tim Seleb On News, penyanyi asal Pasuruan ini membocorkan rahasia dapur di balik proses rekaman single terbarunya itu. Usut punya usut, kalau urusan karir, istrinya Mas Adam Suseno ini kayak udah punya radar. Sebagai manajer juga motivator, Mas Adam langsung tegas. Begitu lihat Inul kelamaan gak rekaman, langsung pasang mode on kayak detektif. Hingga Inul merasa risih. Aku nyanyi nih ya. Terus dia tuh gini, di depan operator tuh gini. Nih. Ini Mas gimana coba menurutmu? Fokus gak Mas? Nah, kecuali kalau sayangku gitu. Semangat kan dia? Kalau ini enggak. Lantas apa komentar Mas Adam? Benarkah ia seolah mengintimidasi Inul dengan pembawaannya yang terkesan galak? Iya, biar konsentrasi. Intimidasi. Inul mengatakan jika mengenang masa dulu, sang suami selalu menjadi garda terdepan untuknya. Bahkan saat di awal-awal manggung, yang sebelumnya tak percaya diri. Namun setelah mendapatkan teguran keras dari Mas Adam, Inul pun merasa terpecut nyalinya. Semangat. Makanya jadi penyanyi itu yang benar. Belajar yang banyak stoknya. Gitu Mas. Marahin aku. Penyanyi bisanya cuman itu aja. Para penonton
Tak dipungkiri berkat Mas Adam, Inul kini menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tetap konsisten menghasilkan karya. Oke, pemirsa, nah demikian tadi kegiatan aku hari ini. Bikin album, tungguin ya. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, maafin Inul ya, udah dulu ah. Mereka tertawa, tenang itu udah bahagia. Iya, iya. Capek nggak? Jangan kemana-mana dulu ya, makan dulu ya. Mama bikin makanan enak. Iya. Kalau mau. Tapi namanya anak-anak tetap ada yang berani, ada yang enggak ya. Bahkan ada yang sampai ketakutan hingga menangis. Waduh, repot deh kalau udah begini. Acara sunatan massal ini digagas dalam rangka menyambut HUT Jakarta yang ke-499 tahun. Pesertanya ada 69 anak. Sementara Aldi Taher diundang sebagai salah satu artis yang ikut menghibur sekaligus kasih support. Aldi pun memperlihatkan kepada anak-anak hiburan. Di antaranya ada lenong dan juga fashion anak. Dan di sekolah mereka lebih baik jalan-jalan daripada sunat katanya. Padahal sunat buat kesehatan juga. Iya, iya dong. Selain harusnya istilahnya sebagai akil balik ya. Iya. Nah, dia juga demi kesehatan juga gitu. Ya pemirsa, tentunya kisah dari Suti Karno menjadi bukti apabila kehilangan sesuatu yang besar bukan berarti kehilangan tujuan hidup atau akhir dari segalanya. Walaupun tidak lagi bisa melangkah dengan kedua kakinya, dia tetap berjalan dengan hati yang besar. Dan itulah kekuatan yang sesungguhnya. Oke pemirsa, pastikan selalu update ya Seleb On News hari Senin sampai Jumat jam 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di MNC TV, rumahnya Seleb. Nah, sekali-kali closingnya pakai pantun pemirsa ya. Jalan-jalan beli semangka, pulangnya mampir beli roti.